Dinas Jejak Leluhur Jilid 2 dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cirebon sebagai sebuah wilayah kultural yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan budaya dan peninggalan sejarah telah menjadi tujuan objek wisata religi. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan daya tarik dan wisata religi dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kerangka berpikir, kerangka langkah demi kemajuan kearifan lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengadakan sebuah acara napaktilas jejak leluhur sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya. Kabupaten Cirebon Katon. Pemirsa, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara Napaktilas Jilid 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Kades di situs Mbah Wid Kebagusan. Pak Lebe, Pak Jupel, kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Ini berdasarkan informasi dari yang sesuai dengan prosedural SOP-nya, berdasarkan dari biolog, berdasarkan dari hukum, berdasarkan dari arkeolog, berdasarkan dari data manuskrip bahwa sekitaran khususnya Desa Sitiwinangun pada umumnya yang dulu namanya Jamblang ini tidak kalah penting perannya keterkaitan tentang berdirinya kerajaan Pakungwati, yaitu Cirebon, yang berdirinya Cirebon ini. Pak, saya perhatikan dari saya jalan ini sungai ada sedikit perbedaan yang sangat mendasar dengan sungai-sungai yang lain. Di sini saya perhatikan katakanlah batu alam tidak ada dan lain sebagainya, ya penggilingan apa. Nah, konon katanya dulu itu ini jalur sungai tersebut seringkali dilalui oleh dari Cina, berdaratnya di Laksamana Cengho di Muarajati, pakai kapal kecil yang skoci sering mengalir di sini. Sejarahnya gimana Pak? Jadi berdasarkan penjelasan filolog Dr. Afan almarhum, bahwasanya Kali Jamblang ini dulu merupakan jalur air Pak, di mana pasukan-pasukan Laksamana Cengho yang mendarat di Muarajati dan pasukan Putih Ontinio itu jalurnya ke sini Pak, nanti ke Jamblang dengan adanya pendirian kelenteng dari sana. Ya. Jadi beberapa orang-orang Cina juga banyak yang tinggal di sini dan nikah dengan orang-orang Jamblang. Dan di sini sangat kental sekali dengan berdirinya kebagusan ya, Masjid Kebagusan dari Sitiwinangun. Nah ini gimana ininya? Nanti kalau untuk kebagusan berdasarkan data yang ada merupakan didirikan oleh Ki Bagusan, yang nama aslinya adalah 3 nama di sana, yaitu Ki Bagus Pranata, ya. Terus yang kedua Ki Matna Gumilang, satunya Syekh Nurja. Jadi ada 3 nama yang menurut Ki Bagusan, di mana beliau ketika Syiar Islam beliau mendirikan itu adalah masjid yang sekarang kita bahas lebih lanjutnya di sana. Nah ini Pak, kalau pendopo sini apa ini pendopo? Apa namanya Pak Jopel? Balai Panjang Pak namanya. Balai Panjang. Itu berdirinya sama dengan Ki Bagusan. Sama Pak. Yang saya minta diterangkan ini seperti kayunya masih asli ya Pak? Masih ya? asli betul Pak. Alhamdulillah. Masih betul. Yang Balai Panjang yang ini Pak, yang kecil ya. Yang kecil. Kalau itu pendopo.
Oh, ini balai panjang. Yang ini yang asli itu balai Ini panjang. masih kayunya. Masih Assalamualaikum. masih yang lama. Lagi ngasota, peneliti. Mangga. Ini kayunya masih. Masih lama Pak. Masuk. Iya. Nah ini pemirsa masih dipakai nih untuk masyarakat kalau ngaso tuh ya, balai panjang ini ya. Jadi memang balai panjang itu berdasarkan data yang ada Pak, itu hampir di setiap pedukuhan itu memiliki balai panjang. Ciri khasnya, Ya, ciri ya, Pak. khasnya Ya, memang seperti ini Masjid Gamal ya, sama. Sirnabaya, balai panjang itu memang ada fungsinya adalah untuk bermusyawarah, bertemu, berdiskusi tentang syiar Islam, tentang berbagai keilmuan yang tentunya untuk kemajuan wilayah pedukuhan. Barangkali namanya balai panjang atau balai mande gitu kan, balai gede. Itu jadi banyak istilahnya seperti itu. Tapi ini ada bukti setiap pedukuhan pasti ada seperti ini. Jadi ada beberapa yang desa yang mungkin tidak merawat, tapi alhamdulillah masih terawat Pak ya, meskipun kondisinya masih terawat Pak, barangkali seperti itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini baru ya Pak? Baru nih penambahan Pak. Ini aslinya Pak? Aslinya yang di dalam Pak. Ini abad berapa Pak? 16? Iya, abad 13. 13 ya Pak? Pak, Haji Toto, Iya. Masih itu. keluarga dengan mana? Dengan Gamal? Tua Gamal ya? Tua Gamal, tapi sejaman. Sejaman? Ya, berdasarkan penuturan dari Konon katanya masjid yang tertua di Indonesia itu ada 2. Satu di Makassar, kedua di Cirebon. Cirebonnya di Gamal. Dan banyak orang tidak tahu. Dan kayunya ini sudah menunjukkan berdasarkan arkeolog, ya, berdasarkan dari asapturnya. filolog itu menunjukkan apa Pak, tahu ceritain Pak? Coba. Kalau masjid ini sebetulnya replika dari Masjid Sang Cipta Rasa. Jadi Sang Cipta nanti dulu, Sang Cipta Rasa di abad berapa? 1480-an. Sama dengan ini. iya, Iya, anunya biasanya begini, kalau Masjid Cirebon itu ada yang mencirikan itu hampir sama Pak, motifnya, arsitekturnya. Salah satu contoh ini ada yang tiang ini Pak, ada semacam Tanajul. ini filosofinya tanajul, di mana katakanlah ini makan Allah lah menurunkan beberapa ini ke manusia ke ini tanajul. Nah, nanti yang di bawahnya itu terbalik, itu menggunakan katakanlah taroki. Nah, untuk kegiatannya adalah toriko. Jadi ada, ini pasti ciri khasnya seperti Pak. Yang pertama, yang kedua ini. ada Nih seperti ini. Ya. apa namanya bintang 8 itu. Ya, itu yang di situ Pak, yang Bintang disakanya seperti itu. Itu sama dengan masjid-masjid Masjid yang mana ada itu Islam hampir itu sama sama. dengan masjid tua di Cirebon. Itu tua, jadi menandakan tua masa-masa itu Islam. Jadi bisa di masa Syekh Nurjati, bisa di masa Sunan Gunung Jati. Kalau bicara dengan Masjid Gamal, kalau Gamal itu kalau silsilah dari keratonnya itu ayahanda dari sini. Di Gede Gamal baru Mbah Wid Kebausan. Itu jadi bapaknya dari Mbah Wid Kebausan. Pedukuhan Majak ya Pak. Ya, Mbak Jebel, apa lagi yang perlu disampaikan Mbak Jebel? Ini. Ya, salah satu Yang- ciri lagi masjid yang dulu itu sakanya ada 16 Pak. Oh, 16. 17 sama memulu. Pertanda itu 17 rokaat. Oh gitu, iya 16. Saka ya Pak? Ya, ya ada 16. 16 betul. 17 saka 16, satunya memulu atas jadi 17 Pak. Betul. Di Masjid Kalibiru juga 16 sama. Iya, Di Sang Cipta Rasa juga 16. sama 16. Di Masjid Gunung Jati juga sama ya. Pak, ini Pak. Itu mimbar. Ini sih ini mimbar Dulu ya Pak ya? ya Dulu kan Pak. sama, cuman dulu ada gambar naganya di bawahnya dipotong. oh Karena mungkin sudah rapuh dan mungkin ada sesuatu yang mungkin tidak cocok jadi dipotong. Ini salah satu juga kalau nggak salah ini termasuk hadiah dari Sultan, karena beliau itu sebagai sekretaris kerajaan. Di samping hafalannya baik, kemudian juga tulisannya bagus, beliau juga salah satu dulu juga sebagai kalau boleh sekretaris negaranya gitu. Nah, ini hadiahnya. pada masa Sunan Gunung Jati. Ya, Pemirsa, ini kita bisa lihat nih.
Nah, sumur peninggalan zaman dulu kelihatan. Nah ini gerabah ini salah satu produk asli kerajinan tangan dari Desa Sitiwinangun, masyarakat Desa Sitiwinangun. Betul, betul. Kalau di Purwakarta tuh namanya kalau gerabah tuh di Pleret ya. Pleret. Nah, itu urban Pak Haji. Itu urban. Nah itu sebenarnya yang di Pleret itu asal muasalnya dari orang-orang Cirebon. Betul, betul. Yang pertama itu pencetusnya ya Panjunan. Pangeran Panjunan. Nah, Pangeran Panjunan, kemudian produknya di sini masyarakatnya. Nanti kita bisa lihat produksinya. Mangga Pak. Nah, ini Kadis. Pak Kadis yang tadi. yang Nah ini pemirsa coba di syuting. Nah, ini 1222 sampai 1266. Sangat tua berarti itu. Ya, abad Jadi 13. Abad 13. ya, 13. masih sejawat dengan kerajaan Singosari. Karena salah satu artefak yang ditemukan gerabah di Singosari itu sama jenisnya yang ada di Sitiwinangun. Oh. Itu salah satu pembuktian dari Mama Opan waktu itu Iya. menerangkan. Nah ini kan abad Singosari Pak, belum ada Majapahit. Iya, Jadi di betul. sini sudah ada padukuhan. Gitu. Cuma belum Ya. booming aja secara Ya. viral, secara menyeluruh. Iya, betul. Nah, karena yang memviralkannya itu salah satunya Mbahku dan Syekh Abdurrahman atau Pangeran Panjunan itu sendiri. Boleh Pak ya. Pemirsa, bisa kita melihat nih secara gamblang ya asli kuburan dari Babuyut Bagus Pranata. Mbah Buyut Bagus Pranata. Pak Haji Toto, ini sejaman dengan Ya kalau itu mas abad ke-13 Pak ya ini ya. Kalau lihat dari Bagus dari Cirebon. ke sana. Syekh Nurjati Pak sebelumnya. Syekh Nurjati ya, berarti Iya. sebelumnya ya? Ya sebelumnya Pak. Sebelumnya Mbak Cirebon ya? Iya. Syekh Nurjati atau Syekh Bayanila, Syekh Syekh Kuro, Itu Syekh Firmandi, Kuro. Syekh Kuro. Syekh Kuro mendarat ke anu kan 1416 Pak. Kalau Syekh Nurjati 1420. Berarti Iya. Syekh Nurjati atau Syekh nama aslinya Idofi Mahdi, Syekh Idofi Mahdi Pak. Napak Tilas Jejak Leluhur Jilid 2 dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.